Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari Prodi Bagi PAUD NIM 857780426, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Penanganan Anak, dosen pengampu Bapak Dudin SPD MPDI. Saya akan menjawab tugas dari Bapak Dudin, yaitu tugas tutorial 2 pada sesi 5. Soal nomor 2 terdapat di modul 8, yaitu anak dengan gangguan kecemasan. Kalian tahu nggak sih apa itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang berlebihan dan melemahkan kita. Anak yang mengalami gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi. Misalnya, membuat ia menjadi sulit tidur, tidak mau pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain. Pada gangguan kecemasan yang dialami oleh anak menjadi sesuatu yang sulit dikontrol dan dijelaskan secara logis. Gangguan kecemasan dapat disebabkan oleh adanya perasaan tidak aman atau insecurity, perasaan bersalah, muncul dari orang tua, dan frustasi yang berlebihan. Perasaan insecure sebagai penyebab dari kecemasan dapat bersumber dari adanya sikap pengasuh yang tidak konsisten, perfeksionis, penuh kritik, dan terlalu yakin atau percaya pada anak. Guru di sekolah perlu memahami dan menguasai identifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku, serta prosedur pelaksanaan identifikasi. Identitas berguna bagi guru untuk membedakan anak dengan gangguan emosi, perilaku dengan anak nakal, dan masalah perilaku biasa. Karena karakteristik anak dengan gangguan emosi dan perilaku sering ditemui di komunitas anak, khususnya di sekolah. Mengetahui keberadaan anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan khusus sesuai karakter mereka. Proses identifikasi merupakan usaha untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Langkah-langkah identifikasi yaitu menghimpun data seluruh siswa di kelas, menganalisis data, mengklasifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku, konsultasi kepala sekolah, menyelenggarakan pertemuan kasus, dan menyusun laporan hasil pertemuan kasus lengkap dengan perencanaan program pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan bagi berkebutuhan khusus, identifikasi menjadi awal dari pelaksanaan program. Kemudian dilanjutkan dengan referensi ahli, asesmen penentuan keputusan, perencanaan program pembelajaran, dan pengorganisasian siswa, pelaksanaan pembelajaran, pemantauan kemajuan belajar, dan evaluasi. Karakteristik anak dengan gangguan kecemasan: 1. Sistem fisik, 2. Sistem kognitif, 3. Sistem tingkah laku. Sistem fisik yaitu saat seseorang mempersepsi atau mengantisipasi adanya bahaya, otak akan mengirimkan pesan ke sistem saraf simpatetik yang selanjutnya akan menghasilkan respon flight atau menghadapi sumber bahaya atau flight menghindari sumber bahaya. 2. Ada sistem kognitif. Karena tujuan utama dari sistem fight atau flight adalah memberi tanda bahaya yang mungkin, aktivasinya menghasilkan pencarian segera terhadap ancaman yang potensial. 3. Ada sistem tingkah laku. Sistem ini terkait dengan sejumlah tingkah laku yang ditampilkan seseorang saat berhadapan dengan situasi yang mendatangkan kecemasan, misalnya perilaku menghindar, menangis, dan menjadi gagap. Strategi penanganan untuk anak dengan gangguan kecemasan.
Apabila kecemasan yang dialami anak didik belum sampai pada tahap atau terus-menerus, namun Anda merasa perlu untuk membantu agar anak dapat berkembang secara optimal, sejumlah strategi dapat dilakukan sebagai seorang guru teman anak-anak. 1. Menerima anak dan menenangkan hatinya. 2. Menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. 3. Mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. 4. Meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Anak dengan gangguan kecemasan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Setidaknya ada 3 pihak yang berperan untuk membantu penanganan anak dengan gangguan kecemasan, yaitu orang tua, guru, dan tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan terapis. Sekian, terima kasih atas penyampaian yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.